City, Banyuwangi. Many things have occurred here, like the infrastructure, the atmosphere of the city, and many others. I started to love this city since I realized that this city has beautiful natural scenery and also a friendly people. So, please welcome. This is Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait intervensi dan monopoli pasar. Terkait apa sih itu monopoli pasar? Jadi monopoli adalah suatu penugasan atau produksi dan pemasaran barang di mana penggunaan barang atau penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Nah, sedangkan intervensi itu merupakan campur tangan pemerintah dan yang dilakukan pemerintah dalam sistem atau regulasi yang memberikan dampak bagi perekonomian atau pelaku usaha yang ada di pasar, terutama bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Slide 3. Dengan demikian, jenis pasar yang bersifat monopoli ini hanya terdapat satu penjual, sehingga menjual tersebut biasanya menentukan sendiri berapa jumlah barang atau jasa yang akan dijual, atau berapa jumlah barang yang akan dijual tergantung kepada keuntungan yang ingin diraih, sehingga penjual akan menerapkan harga yang akan memberikan keuntungan tertinggi. Pengertian intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah merupakan campur tangan yang dilakukan pemerintah dalam sistem ketentuan perkembangan yang dilakukan untuk mengurus negaranya. Campur tangan yang dilakukan tentunya akan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian negara. Lalu selanjutnya terkait pengertian pasar. Apa sih pasar itu? Pasar dapat diartikan di mana tempat terjadinya penawaran atau permintaan di antara penjual dan pembeli. Nah, disitulah telah melakukan transaksi jual beli barang ataupun jasanya. Nah, dari definisi pasar tersebut ada 4 poin yang menonjol yang menandai bahwa terbentuknya pasar, yaitu yang pertama adanya penjual dan pembeli, di mana di antara penjual dan pembeli itu dia merupakan bertemu di tempat yang sama. Lalu yang kedua, terjadi kesepakatan di antara penjual dan pembeli, sehingga terjadi jual beli atau tukar menukar antara penjual dan pembeli dengan kedudukan yang sama. Slide 6.
karakteristik produk. Jika produk-produk lain merupakan produk pengganti yang baik dari suatu produk, maka tingkat persaingan di pasar semakin ketat. 2. Fungsi produk industri-industri yang fungsi produksinya menunjukkan keadaan increasing return scale yang outputnya relatif besar dibandingkan dengan permintaan totalnya, biasanya jumlah produsennya yang lebih sedikit sehingga tingkat permintaan totalnya biasanya jumlah produsennya yang lebih sedikit sehingga tingkat permintaan totalnya biasanya jumlah produsennya persaingan lebih ringan daripada di dalam industri-industri yang fungsi produksinya konstan atau decreasing return scale yang masuk ke pasar dengan tingkat output yang relatif kecil dibandingkan dengan permintaan total. 3. Pengaruh pembeli. Jika hanya ada sedikit pembeli, maka tingkat persaingan lebih rendah daripada jika pembelinya banyak. Teori ekonomi dan intervensi pasar. Tujuan utama dari penerapan undang-undang anti monopoli adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini untuk mencapai manakala terdapat kebebasan masyarakat dalam memilih produk-produk yang hendak dikonsumsinya. Bentuk-bentuk pilihan masyarakat itu diwujudkan dalam keunggulan harga, kualitas, ketepatan, dan penyerahan dan layanan. Produsen akan mampu melayani konsumen secara kompetitif asal prinsip-prinsip efisiensi digunakan dan dipraktekkan dalam operasional perusahaan. Tolok ukur efisiensi adalah dapat menawarkan harga yang lebih murah pada kualitas dan layanan relatif. Kondisi tersebut dapat terpenuhi manakala terdapat lebih dari 2 produsen atau penyedia produk dan jasa. Slide 9. 1. Larangan bersifat per-sale ilegal. Perbuatan-perbuatan sebagai manifestasi perilaku para pelaku usaha yang secara tegas dilarang per-sale ilegal atau per-sale violatif, antara lain menetapkan berbagai bentuk perjanjian yang dilarang kegiatan yang maka KPPU cukup membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran. Kedua, larangan yang bersifat rule of reason. Jika suatu kegiatan yang dilarang dilakukan oleh seseorang pelaku usaha, akan dilihat seberapa jauh efek negatifnya. Jika terbukti secara signifikan adanya unsur yang menghambat persaingan, baru diambil tindakan hukum. Lalu di slide 10 terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, di mana telah terjadi perundang-undangan yang menyebabkan tragedi atau kasus-kasus yang menyebabkan monopoli pasar atau persaingan pasar tidak sehat, sehingga pemerintah mengintervensi atau berupaya memberikan sebuah undang-undang agar tidak terjadi monopoli pasar atau persaingan yang tidak sehat, yaitu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang pertama, undang-undang tentang larangan tersebut yang pertama menjaga kepentingan dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Undang-undang yang kedua mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian atau kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Lalu yang ketiga, mencegah praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat yang ditimbulkan oleh para pelaku usaha. Lalu yang keempat, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Nah, dalam penerbitan undang-undangan ini sangat berdampak bagi pelaku usaha yang ada di pasar. Karena apa? Pemerintah langsung menekan atau memberikan intervensi sehingga tidak ada para pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang besar yang bermain di sana. Artinya harga tidak dinaikkan, jadi standarisasi barang itu tetap terkendali tanpa adanya kenaikan harga atau sebagainya, sehingga masyarakat masih bisa menjangkau, dan itu merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam mengatasi terjadinya persaingan
persaingan usaha yang tidak sehat. Pengaruh undang-undang anti monopoli dalam perekonomian Indonesia sangat positif. Beberapa kegiatan ekonomi yang dulunya dianggap biasa, sekarang sudah tidak bisa dengan leluasa lagi dilakukan. Bahkan banyak perusahaan besar yang dulu zaman Orde Baru tidak pernah bisa disentuh oleh hukum meskipun keberadaannya sangat merugikan perekonomian. Semenjak penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini telah banyak yang dihukum. Baik, lalu di dalam slide 12 yaitu pengecualian monopoli, di mana pada pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa monopoli atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi publik diatur dengan undang-undang yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara atau badan dan lembaga yang ditunjuk langsung oleh pemerintah, sehingga adanya monopoli atau pemusatan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui BUMN dilegalkan demi menjaga kehidupan orang banyak. Artinya pengecualian monopoli ini khusus, pemerintah langsung memberikan pengawasan terkait monopoli terutama bagi suatu perusahaan-perusahaan di bawah naungan BUMN atau badan usaha milik negara, di mana setiap transaksi monopoli itu diatur dan sebagai tolak ukur dari perusahaan-perusahaan yang lainnya, sehingga para perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang swasta itu tidak semena-mena melakukan suatu transaksi atau jual beli yang dimana menyebabkan dampak yang luar biasa yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga perlu adanya pengawasan atau pemusatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui BUMN, sehingga semua transaksi atau semua perdagangan atau usaha pasar itu di bawah naungan pemerintah, di bawah pengawasan pemerintah, sehingga pemerintah langsung memberikan batasan-batasan terkait aturan-aturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Jadi gitu, sehingga dampaknya yang begitu besar oleh masyarakat dan masyarakat bisa menjangkau apa yang telah produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang ada. Pengawasan KPPU adalah untuk menjaga agar sistem ekonomi pasar tetap dalam kondisi efisien melalui kegiatan produksi yang dapat menekan biaya seoptimal mungkin dengan menggunakan sumber daya yang hemat sehingga memungkinkan kegiatan konsumsi oleh masyarakat secara proporsional dan berfaedah tinggi. Slide 14, pengecualian monopoli. Adanya pasal 51 UU 05 tahun 1999 menyatakan monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi publik diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh badan pemerintah, sehingga adanya monopoli atau pemusatan kegiatan dilakukan oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN dilegalkan demi menjaga kehidupan orang banyak. Bentuk-bentuk praktek monopoli. Perilaku praktek monopoli dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, perilaku memiliki dampak negatif langsung kepada pesaing nyata maupun pesaing potensial. Yang kedua, perilaku yang memiliki dampak negatif langsung kepada mitra transaksi. Lalu berikutnya terkait rasionalitas pelarangan praktek monopoli. Nah, praktek monopoli yang dilakukan oleh perusahaan memiliki posisi monopoli yang memiliki dampak negatif terhadap persaingan dan secara keseluruhan. Artinya perusahaan-perusahaan besar ini ketika dia melakukan monopoli pasar itu dampaknya itu sangat luar biasa, sehingga banyak pelaku-pelaku usaha yang keberatan, harga dinaikkan dan sebagainya. Nah, perbandingan ini dengan kondisi di pasar
ini menyebabkan persaingan pasar sempurna itu memiliki dampak negatif yang ditimbulkan adanya dengan praktek monopoli. Artinya ketika para perusahaan itu dia semena-mena menaikkan harga atau dengan harga asli terus harga ke penjualnya, itu seakan-akan menyebabkan praktek monopoli sehingga menyebabkan masyarakat susah untuk menjangkau dan menyebabkan kelangkaan bahkan, dan juga menimbulkan praktek monopoli yang luar biasa. Berikutnya fungsi dan manfaat. Fungsi alokasi memiliki keterkaitan dengan yang sangat erat dengan penyediaan dan pelayaran barang-barang publik yang ditentukan secara komunal dan tidak dapat dimiliki secara perorangan. 2. Fungsi distribusi memiliki keterkaitan erat dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat dalam arti profesional tetap menjadi perhatian dalam rangka mendorong tercapainya pertumbuhan yang optimal. 3. Fungsi stabilitas memiliki keterkaitan erat dengan fungsi pengatur variabel ekonomi makro dengan sasaran untuk mencapai stabilitas ekonomi secara nasional. Nah, lalu terkait studi kasus intervensi dan monopoli pasar, perlu kita ketahui bahwa di dalam PowerPoint yang dijelaskan pada slide 18 itu ada grafik yang menjelaskan bahwa perubahan atau terjadi grafik pergerakan kasusnya, yaitu kelangkaan harga minyak, sehingga mulai tahun 2010 bahkan sampai sekarang itu mengalami kenaikan bahkan penurunan yang sangat berdampak bagi masyarakat. Nah, terkait kenaikan harga minyak, perlu kita ketahui bahwa harga minyak itu menjadi topik yang krusial atau menarik untuk diperbincangkan, mulai dari komoditas harga bahkan sampai substitusi energi. Nah, peningkatan harga minyak dunia ini bahkan mempengaruhi ketidakstabilan perekonomian negara, yaitu termasuk di Indonesia, di mana ketika terjadi permasalahan di dunia, nah itu menyebabkan konklusi minyak, sehingga harga, terutama harga BBM pada tahun 2000 tahun ini mengalami kenaikan, sehingga masyarakat pun sangat berdampak. Dan juga kita perlu ketahui terkait kelangkaan minyak pada bulan Juli sampai Agustus, itu kan harga minyak sangat tidak stabil. Artinya banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan monopoli pasar, sehingga yang awalnya harga segini itu dinaikkan, bahkan sampai terjadi bermacam-macam bentuk minyak dengan harga yang berbeda-beda, sehingga pemerintah melakukan intervensi, dia meminimalisir terjadinya kegiatan tersebut. Lalu studi kasus yang kedua, perlu kita ketahui bahwa pada awal pandemi banyak masyarakat yang terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, di mana pendapatan masyarakat miskin, rentan miskin dan pekerja sektoral itu sangat terdampak juga. UMKM juga sangat terdampak, bahkan perusahaan-perusahaan itu juga terdampak. Nah, sehingga pemerintah hadir dalam memberikan solusi ketika banyak permasalahan, banyak usaha yang tertutup, terus juga banyak karyawan-karyawan yang di PHK dan sebagainya, lalu perusahaan yang bangkrut, terus UMKM yang tidak laku, sehingga pemerintah memberikan solusi adanya bantuan terkait bantuan PPKM, bantuan untuk pelaku-pelaku usaha. Jadi pemerintah memberikan dorongan atau intervensi sehingga dengan adanya dampak pandemi ini tidak menyebabkan ekonomi nasional itu sangat rendah. Nah, kesimpulannya bahwa terkait monopoli dan intervensi pemerintah itu sangat berkesinambungan, di mana dengan adanya praktek monopoli, pemerintah perlu mengintervensi sehingga
tidak terjadi kestabilan persaingan pasar yang ada di sana. Jadi dengan adanya pemerintah, dengan hadirnya pemerintah, intervensi pemerintah, pemerintah melakukan pengendalian, pemerintah melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak sewenang-wenang dalam dalam mendistribusikan produk-produknya, sehingga masyarakat yang ada di bawah juga berdampak dan membawa kesejahteraan masyarakat pada umumnya.